Konsentrasinya buyar setelah melihat sepasang kaki melayang. Salam jumpa di channel Mengulas Malam bersama saya, Damai. Sahabat Mengulas Malam, kali ini Damai akan mengulas cerita tentang sosok pendaki misterius bernama Dani. Diambil dari sebuah thread Twitter milik @siskanovil. Ulasan tersebut menceritakan kisah pengalaman seorang pendaki gunung yang bertemu dengan sosok misterius. Sosok tersebut kemudian dikaitkan dengan Danyang Alas yang artinya penunggu. Namun secara lebih lanjut, arti dari Danyang yaitu sosok baik yang bertugas untuk menjaga suatu wilayah atau kawasan. Sebelum mengulas kisahnya, saya akan menjelaskan tokoh di kisah ini yang bernama Rudy. Sosok pria tersebut dijelaskan sebagai seorang pria yang tidak percaya atau bahkan mengenal istilah tidak takut hantu. Bahkan dalam salah satu kejadian yang menurut teman-temannya mengerikan, Rudy justru hadir sebagai sosok yang seolah mengusir keberadaan makhluk pengganggu tersebut. Saat itu, Rudy sedang menghabiskan waktu di salah satu kontrakan temannya yang terkenal angker dan berlokasi di sekitar Dieng. Kala sedang asik menonton TV, secara mengejutkan terdengar suara tertawa cekikikan perempuan di luar jendela. Namun Rudy seolah tidak memperdulikannya. Bahkan sampai kejadian pintu digedor berulang kali juga tidak ia hiraukan. Sementara itu, Tony temannya yang sudah ketakutan meminta Rudy untuk memastikan keadaan. Dengan penuh kekesalan dan rasa terpaksa, Rudy kemudian memeriksa dan memang tidak menemukan apa-apa di luar sana. Selang beberapa waktu kemudian, intensitas gangguan meningkat. Ketukan tersebut terdengar berkali-kali dan tanpa henti. Tony yang semakin takut memilih bersembunyi di belakang Rudy. Saking kesalnya dengan gangguan itu, Rudy bahkan berteriak menantang makhluk tak kasat mata itu. "Buka pintunya! Kalau sampai berani buka pintu dan terdengar suara seperti itu lagi, kamu akan aku perkosa," tuturnya. Anehnya setelah itu suara tersebut menghilang, bahkan sampai saat ini. Pada suatu kesempatan, akhirnya pria yang tidak kenal takut ini mengalami sebuah hal yang sedikit mengguncangkan keberaniannya. Adapun kejadian tersebut dialami oleh Rudy saat dirinya dengan nekat memutuskan untuk mendaki Gunung Panderman. Sebenarnya alasan dia memutuskan ingin pergi sendiri saat itu didorong oleh perasaan yang campur aduk usai ditinggal oleh sang kekasih yang sudah 5 tahun ia pacari. Bahkan kabarnya Rudy sudah siap melamar wanita itu. Jadi para temannya yang khawatir sebenarnya cukup dapat memahami keputusannya untuk mendaki gunung seorang diri. Meski dengan perasaan campur aduk, Rudy akhirnya tiba di jalur awal pendakian sekitar pukul 16 sore. Kala itu langit sudah sedikit gelap, tapi dengan sikap cuek, dia memarkirkan motornya. Saking seringnya mendaki gunung tersebut, sang petugas parkir pun mengenal sosok Rudy. Dirinya bahkan bertanya, kenapa Rudy mendaki sendirian saja. Usai berinteraksi, Rudy yang sedang merapikan diri sedikit terkejut dengan penampakan sosok seorang pria yang sedang duduk di dekat pintu parkir sembari melangkul tas. Pasalnya Rudy sama sekali tidak menyadari dari mana arah pria tersebut datang. Tapi memang dasar cuek, dia memutuskan untuk mengabaikan kejadian itu dan memilih untuk memulai pendakian. Sekilas dia hanya mengingat perawakan pria misterius itu sangat pucat dan terlihat kurang sehat. Berhubung hanya mendaki seorang diri, Rudy memutuskan untuk tidak terlalu terburu-buru dan berniat untuk singgah di latar Ombok. Di tengah pendakian saat sudah jauh dari rumah warga, Rudy merasa ada yang membuntutinya dari belakang. Awalnya dia berpikir bahwa mungkin ada orang yang niat mendaki 2 kali dalam sehari, mengingat itu adalah hari Jumat. Tapi ternyata saat menoleh ke belakang,
Dia melihat sosok yang dirinya jumpai saat di parkiran sedang berjalan mendekatinya. Setelah keduanya berpapasan, Rudy akhirnya memutuskan untuk menyapa sosok misterius tersebut. "Sendirian, Mas?" tanyanya. Pria itu kemudian menjawab, "Iya, sendirian." Anehnya, bukan merasa tenang, bulu kuduknya justru berdiri tegang. Dengan penuh perasaan was-was yang coba ditutupi, Rudy terus melanjutkan perjalanan bersama pria misterius tersebut. Akhirnya keduanya tiba di latar Ombo. Dan disitulah Rudy menyempatkan diri untuk beristirahat sembari melemaskan otot kakinya. Saat itu pula dirinya tersadar kalau pria misterius tersebut belum memperkenalkan diri. Rudy pun bertanya, "Loh Mas, tadi belum ngasih tahu aku siapa namanya?" Tetapi jawaban pria itu justru membuat Rudy semakin bingung. "Saya sendiri juga lupa. Dani mungkin? Seingatku Dani," jawabnya. Berhubung tidak ingin ribet, Rudy berinisiatif untuk memanggil pria itu dengan sapaan Sam. Keduanya kemudian mengobrol sampai waktu sedikit larut. Dalam percakapan tersebut, Dani mengaku rumahnya ada di sana, alias di hutan pendakian. Sontak Rudy semakin bingung, terlebih saat sedang menyiapkan api unggun dan kemah untuk beristirahat. Sosok Dani seolah tidak bergeming dari tempatnya. Gelagat Dani semakin dirasakan aneh oleh Rudy. Terlebih dia tidak terlihat sama sekali kedinginan. Padahal saat itu kondisi semakin larut dan angin semakin kencang. Lebih anehnya lagi, Rudy juga menyadari kalau Dani mendaki gunung tanpa membawa peralatan untuk hiking. Dani seolah hanya membawa tas kosong dan sebuah handphone yang terus dia pegang dari tadi. Rudy pun menawarkan diri untuk tidur dengannya di dalam tenda. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah. Dani mengaku kalau dirinya sedang mencari tali biru miliknya yang hilang di sekitar area tersebut. Berhubung semakin bingung dan hari sudah semakin larut, akhirnya Rudy memutuskan untuk beristirahat dan pamit dari Dani. Namun saat sedang terlelap dalam tidurnya, Rudy terbangun mendengar suara nada dering HP Nokia. Di saat yang bersamaan, ia menyadari bahwa pria misterius itu tidak berada dalam tenda dan kemungkinan masih di luar. Ternyata sosok tersebut juga tidak ditemui Rudy di luar tenda. Seketika dirinya berpikir kalau mungkin saja Dani nekat melanjutkan pendakian. Tapi lama dipikirnya, ia semakin merasa kemungkinan itu sangat kecil, mengingat jalur pendakian malam akan menjadi lebih berbahaya. Dia pun mencoba kembali tidur, dan di saat itulah dia mendengar suara rintihan kesakitan yang disusul dengan nada dering yang sama. Rudy yang ada di dalam tenda mencoba tetap tenang. Tetapi seketika itu juga konsentrasinya buyar setelah melihat sepasang kaki melayang. Di saat yang bersamaan, dirinya juga terus mendengar suara keras, duk, seperti benda dihantamkan ke tanah. Suara tersebut terdengar seolah mengelilingi tenda tempat dia bermalam. Dengan penuh ketakutan, Rudy pun memberanikan diri untuk mengintip kondisi luar dari sleting kemahnya. Ternyata dia melihat bungkusan kain putih yang diikat dan melayang. Berhubung tidak ada hal lain yang bisa dirinya lakukan, Rudy akhirnya tetap berdiam dalam tenda sampai dirinya tertidur. Keesokan hari Rudy terbangun usai mendengar suara pendaki yang naik ke atas. Sembari melanjutkan pendakian, dirinya masih begitu penasaran dengan sosok Dani. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mampir kepada petugas tiket dan menanyakan sosok Dani tersebut. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang sempat berpapasan dengan Dani. Rudy pun akhirnya memutuskan untuk kembali turun. Dalam perjalanan itu, tepatnya di ujung jalan yang rimbun, Rudy melihat seseorang berdiri dengan tegak dan melihatnya dari jauh. Karena penasaran, dirinya pun mencoba memperhatikan dengan jelas, dan ternyata lelaki tersebut adalah Dani yang ia jumpai kemarin. Namun saat itu, lelaki tersebut dalam kondisi melayang bergantung diri dengan lilitan tali biru di sekitar lehernya.
Baik sahabat, itulah kisah tentang sosok pendaki misterius bernama Dani. Apa sahabat pernah bertemu dengan sosok misterius tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika sahabat punya pengalaman mistis dan ingin diangkat ceritanya di channel Mengulas Malam ini, silahkan kirim ceritanya ke email kami mengulasmalam@gmail.com. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.